ada keinginan untuk balik ke Nias, seandainya udah lulus jadi dokter, udah bisa menghasilkan uang, pengen banget membangun daerah Nias, pengen banget mengeksplor Nias itu seperti apa, pengen banget mendirikan pendidikan yang bagus di sana, karena di sana itu benar-benar orang. Halo, welcome back to my channel YouTube. Di video kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang berbeda. Jadi kita nggak akan membahas tentang penyakit, tentang gonorrea lah, sifilis lah, apalah, pokoknya tentang area-area itu kita nggak membahas. Tapi di sini saya akan membahas tentang pengalaman waktu kecil dan juga tempat kelahiran saya lahir di mana dan daerahnya apa gitu kan. Nah, BTW kalau kalian memang ngikutin video-video saya sebelumnya, itu memang saya lahir di suatu daerah yang namanya Pulau Nias. Nah, kenapa saya tertarik membahas topik ini? Karena semenjak saya di Jakarta, jarang banget orang yang tahu Nias itu di mana dan Nias itu seperti apa orang-orangnya, dan bagaimana kehidupan tuh di sana itu jarang banget yang tahu gitu. Nah, mereka rata-rata orang Jakarta maupun orang luar Jakarta tuh tahu ya Nias ya di Aceh gitu. Kecuali orang Sumatera ya, kalau orang Sumatera ya tahu Nias gitu. Jadi tahu Nias. Nah, jadi saya itu lahir di Pulau Nias, tepatnya itu di Pulau Telo. Nah, kalau kalian sering dengar yang namanya lompat batu, nah itu adalah berasal dari Nias. Nah, kenapa orang-orang menganggap Nias itu adalah bagian dari Aceh? Karena Nias ini dulu pernah terjadi gempa tahun 2004 dan tahun 2005, tetapi parahnya itu di tahun 2005, dan di Aceh juga pernah terjadi tsunami. Jadi mereka itu berbarengan antara Nias dan Aceh, dan banyak bantuan-bantuan internasional dan nasional datang ke Nias itu mengatas apa nama bantuannya itu Aceh Nias. Nah, sehingga orang-orang itu udah tertanam tuh sampai sekarang di pikiran mereka bahwa Nias itu adalah Aceh. Aceh itu adalah bagian dari Nias. Padahal tidak ya teman-teman. Kalau menurut saya itu emang karena tsunami dan gempa yang terjadi di Nias dan Aceh yang menyebabkan orang sumbangan-sumbangan yang datang ke Nias itu sumbangan Nias Aceh kayak gitu. Meskipun sama-sama Sumatera ya, kalau Aceh itu kan emang terdapat di Pulau Sumatera, cuma dia paling ujung ya. Kalau Nias itu kan dia berbeda pulau, jadi dia suatu pulau yang terpisah dari Sumatera Utara, Pulau Sumatera. Jadi kita dari Medan ke Nias itu bisa naik pesawat dan juga bisa naik kapal, jadi dia terpisah pulau kayak gitu. Nah, transport kita bahas dulu ya dari awal. Transportasinya itu karena saya di Jakarta, kita bahas dulu di Jakarta. Bisa naik pesawat dan juga bisa naik kapal. Kita bahas dulu naik pesawat. Kalau naik pesawat itu dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Soekarno Hatta, dari Bandara Soekarno Hatta ke kita transit dulu ke Medan. Sekarang bandaranya bandara apa ya? Kuala Namu, Bandara Kuala Namu sekarang. Dari Jakarta Kuala Namu itu makan waktu 2 jam dan harga tiketnya itu sekitar 800 sampai 900 ribu dari Jakarta Medan, dan dari Medan ke Nias. Dari Medan ke Nias itu harga tiketnya ada 500 ribu, ada 300 atau 400. Dulu ya, dulu waktu saya masih SMP, harga tiket dari Jakarta ke Nias itu atau Nias Jakarta itu cuma 350-an ribu. Murah banget ya. Sekarang udah nggak segitu lagi. Sekarang harganya udah 600, 500. Zaman SMP kan berarti tahun 2012 ya. Sekarang udah nggak segitu lagi. Mahal banget harganya sekarang. Bahkan kalau Jakarta, Medan, Nias itu hampir 1,7 jutaan gitu loh. Mahal ya, lumayan kan? Nah, gitulah. Nah, oke, next ya. Jadi nah tadi kan bisa juga naik kapal. Nah, kalau kita naik kapal itu kita ke Pelabuhan Merak ya. Pelabuhan Merak atau Jakarta Utara gitu, bisa dari Nias ke Jakarta dan memakan waktu 3 hari 3 malam. Apakah saya pernah naik kapal itu? Nggak pernah sih, saya nggak mau merasakan gitu. Tapi saudara saya pernah dari Nias ke Jakarta 3 hari 3 malam, dan lebih murah teman-teman. Jadi kalau nggak salah dari Nias Jakarta itu kalau kita naik kapal 3 hari 3 malam itu cuma 500 ribu rupiah. Sedangkan kalau kita naik pesawat
itu 1,7-an gitu, dan transitnya juga cukup lama ke Medan Jakarta atau Jakarta Medan Nias itu agak lama, nunggu di Medannya itu di Bandara Kuala Namunya itu agak lama juga kayak gitu kan, 2 jam 3 jam kalau nggak salah. Nah, itulah Nias. Nah, di Nias itu, jadi itu suatu kepulauan dengan penduduknya itu kurang lebih, kalau saya searching ya, itu sekarang 1 juta penduduk. Lumayan banyak ya, sekarang ya. Tapi kalau dulu sih di Nias itu lumayan dikit sih orang-orangnya, nggak sampai 1 jutaan gitu. Cuma karena mungkin perkembangan, jadi sekarang udah hampir 1 juta. Dan luasnya sendiri itu 6.000 berapa ya? Maaf nyontek ya. Jadi luasnya itu ada 5.625 kilometer persegi. Lumayan juga sih, agak lumayan gede, dan dia tuh terdiri dari satu kota dengan 4 kabupaten. Ada Nias Selatan, Nias Utara, dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri itu berasal dari Nias Selatan, Teluk Dalam. Itu ayah saya berasal dari situ, kampung saya juga di sana. Dan kalau domisili saya, tempat sehari sekolah dulu waktu SD, SMP, SMA itu di kota Gunung Sitoli, kota Madiahnya Pulau Nias ini. Nah, kotanya cukup maju. Nah, agama yang paling banyak di sana itu adalah kebanyakan mayoritas Kristen Protestan, dan juga Katolik, Islam, dan juga Hindu juga di sana ada kayak gitu. Nah, di Nias itu banyak sekali objek wisata, sehingga dia dikenal, pulau ini dikenal sebagai objek wisata yang bagus, terutama selancar. Di sana katanya sih bagus untuk berselancar karena gelombangnya bagus. Nah, saya sih dulu waktu kecil, waktu SMA itu sering dengar gitu juga sih. Bahkan pernah ada event internasional yang diadakan di Nias untuk selancar. Cuma saya nggak pernah datang ke tempat tersebut karena nggak jauh dari kota Gunung Sitoli ke tempat tersebut, dan aksesnya juga sulit dan juga butuh biaya. Sehingga saya nggak datang ke situ. Ada pengganggu lagi ya. Kayak gitu. Nah, objek wisata. Nah, mungkin kalian tahu kalau misalnya kalian lihat di TV-TV itu kan ada yang namanya lompat batu. Jadi Nias itu terkenal akan lompat batunya, dan rata-rata orang mengenal Nias itu oh lompat batu kayak gitu. Nah, lompat batu ini sebenarnya apa gitu kan? Jadi lompat batu ini kita melompati batu yang udah disusun seperti gambar di atas ya. Jadi kita melewatinya, kurang lebih itu 3 meter ya tingginya. Dan secara tradisi katanya dulu itu kalau orang-orang laki-laki, jadi itu dikhususkan untuk laki-laki ya, laki-laki yang udah bisa melompati batu tersebut dikatakan adalah laki-laki dewasa. Nah, tradisi ini sebenarnya terdapat di daerah Teluk Dalam, Bawo Matoluo, dan ada suatu desa di desa tersebut, Desa Bawo Matoluo, dan desa ini serta tradisi di situ itu sudah dijadikan warisan dunia atau UNESCO yang udah diakui oleh dunia, karena sampai sekarang itu masih tetap terjaga tradisinya kayak gitu. Nah, di Nias itu juga banyak rumah-rumah yang masih rumah Nias ya, masih bagus, masih terawat di bawah Matoluo tersebut, dan juga di beberapa daerah juga masih ada rumah-rumahnya, dan itu bagus banget. Nah, pengen banget saya mengeksplor Nias lebih jauh lagi. Semenjak saya masuk di Jakarta, pemikiran saya makin terbuka, open minded banget, dan wah, Nias itu ternyata belum ada apa-apanya. Belum terkenal sampai sekarang gitu kan. Dulu-dulu belum terkenal. Kalau orang nanya, kamu dari mana? Dari Nias kayak gitu. Jadi emang tidak ada yang tahu gitu loh. Nah, cuma sekarang-sekarang ya, tahun-tahun ini semenjak pemerintahan Bapak Jokowi, Nias ini udah mulai terkenal dengan objek para wisatanya. Nah, kalau dulu kan kita harus transit dulu nih, naik pesawat ke Medan, ke Nias. Nah, sekarang itu ada pesawat dari Jakarta ke Nias langsung kayak gitu, dan itu sebagai wujud dari perkembangan para wisatanya di sana, supaya orang itu nggak perlu transit lagi kayak gitu. Dan sekarang Nias itu lagi pemerintahannya menggencarkan para wisatanya, karena di sana itu kan selain mengandalkan para wisatanya juga, di sana mayoritas
penduduknya itu adalah petani dan juga nelayan. Pemerintah itu lagi menggencarkan objek pariwisatanya, dan menurut saya sebenarnya objek pariwisata Nias ini sangat menjual, tinggal bagaimana kita mengeksplornya keluar kayak gitu. Dan ada memang beberapa daerah yang udah dieksplor oleh TV-TV gitu, oleh pemerintah Indonesia. Kalau kalian lihat di TV Trans TV itu pasti ada tentang Ombo Batu atau Lompat Batu kayak gitu, dan lumayan udah mulai tereksplor, cuma nggak semua. Nah, di Nias itu masih ada nggak sih daerah tertinggal? Iya, masih ada. Kalau kalian pernah lihat atau kalian boleh searching di YouTube, itu ada beberapa daerah yang memang aliran listriknya sampai sekarang, nggak tahu ya sampai sekarang ya, terakhir saya meninggalkan Nias itu memang masih belum dialirin listrik kayak gitu. Dan juga secara pendidikan itu banyak anak-anak yang tertinggal, terutama di daerah-daerah terpencilnya, desa-desanya kayak gitu. Untuk kotanya sendiri sebenarnya udah bagus, cuma di desa-desanya yang masuk pelosok-pelosok lagi itu memang masih butuh sebenarnya pendidikan, karena banyak sekali anak-anak yang cuma tamatan SD atau bahkan tidak sekolah. Banyak banget daerah-daerah yang tertinggal di sana, sehingga itulah tugas pemerintah sekarang dalam mengembangkan Nias tersebut supaya daerah Nias itu tidak tertinggal. Pernah ada satu video di SCTV saya lihat dulu ya, waktu tahun 2017 kalau nggak salah, itu dia membuat satu dokumenter gitu, bagaimana anak-anak Nias itu setelah pulang sekolah mereka membantu orang tua untuk tani gitu atau jadi nelayan. Dan anak-anak Nias itu jarang melanjutkan pendidikan ke tempat perguruan negeri yang ke tempat yang tinggi lah, pendidikan tinggi. Dan itu emang faktanya seperti itu, karena Nias itu masih jauh dari daerah Medan. Itu kan masih jauh, kalau sekolah di Medan kan otomatis butuh biaya yang mahal kan. Dan di sana itu cuma ada perguruan tinggi jadi guru doang. Ada sih beberapa bukan universitas ya, perguruan tinggi aja sih ya. Dan lumayan lah kalau kayak gitu, cuma kan itu adanya di kota sama di kabupaten kan, dan nggak semua juga ada gitu. Sehingga memang kalau orang-orang dari desa yang pelosoknya dari Nias banget, kalau mau ke kota itu emang butuh akses dan juga butuh biaya, dan masih tertinggal sebenarnya teman-teman. Nah, aku ada keinginan untuk balik ke Nias, seandainya udah lulus jadi dokter, udah bisa menghasilkan uang, pengen banget membangun daerah Nias, pengen banget mengeksplor Nias itu seperti apa, pengen banget mendirikan pendidikan yang bagus di sana, karena di sana itu benar-benar orang-orang kalau sekolah itu butuh mahal gitu kan, dan jarang banget orang-orang yang sekolahnya itu ke perguruan tinggi negeri yang ke tingkat yang lebih tinggi, dan jarang banget di sana orang-orang dari desa-desa itu sekolahnya anak-anaknya sekolah di luar yang bagus kayak gitu. Ada beberapa, memang ada, cuma paling itu adalah orang yang punya uang atau anak-anak pejabat yang di sana ya pasti kan. Tapi untuk yang dari anak-anak yang benar-benar petani itu emang jarang banget sekolahnya tinggi-tinggi, terutama anak-anaknya desa. Dan aku tuh pengen banget buat hal itu ya, pengen banget membuat sesuatu hal yang bisa membangun daerah Nias, bisa mengeksplor pertaniannya, bisa mengeksplor objek wisatanya di sana, dan bisa mengeksplor juga pendidikan di sana, pengen membangun daerah tersebut. Tapi ya mungkin butuh waktu, doain semoga bisa balik ke sana dan juga bisa membangun daerah Nias baik, dan juga bisa mendirikan sekolah yang baik supaya mereka nggak harus ke Medan, nggak harus ke Jakarta sekolahnya, ya cukup di Nias aja kayak gitu untuk perguruan tingginya seperti itu. Bukan berarti tidak ada di sana perguruan tinggi, memang ada, cuma ya masih dalam tahap ya sekarang masih berkembang kayak gitu. Dan apakah di sana perguruannya tuh bagus? Ya pasti bagus. Kalau dibandingkan di sana ya emang bagus, tapi kalau dibandingkan antara Jakarta, Medan itu pasti jauh banget. Dan pengen banget semoga perguruan tinggi itu tetap bertahan, tetap bagus, dan semoga bisa menjadi perguruan tinggi yang bagus lah di sana. Dan aku pengen banget mengundang orang-orang yang lain dari Jakarta, pengen ngajar jadi dosen di sana, supaya open minded lah mereka membangun daerah kayak gitu. Kita udah bahas tentang Pulau Nias ya. Sekarang kita akan bahas
tempat kelahiran saya. Jadi tempat kelahiran saya itu memang termasuk dalam Pulau Nias. Jadi Pulau Nias itu kan ada beberapa pulau lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Pulau Nias itu kan terbagi beberapa bagian atau kabupaten. Salah satunya Kabupaten Nias Selatan atau Teluk Dalam. Nah, Teluk Dalam ini itu dia masih ada pulau-pulau lagi, teman-teman. Jadi dari Teluk Dalam ke pulau tempat kelahiran saya itu memakan waktu kalau nggak salah 4 jam atau 5 jam, yaitu Pulau Telo. Jadi dulu kalau kita dari Teluk Dalam ke Pulau Telo itu harus naik kapal satu malam ya, satu malam naik kapal. Nah sekarang nggak lagi, teman-teman. Sekarang dari Bandara Gunung Sitoli Binaka kita ke Pulau Telo itu ya memakan waktu cuma 1 jam. Jadi lebih enak ya gitu. Lebih sekarang udah maju lah pokoknya dari zaman dulu. Nah terus di Pulau Telo tersebut itu masih ada pulau-pulau kecil. Jadi kalau aku ingat banget pulaunya itu ada Pulau Telo, di depan pulau itu masih ada pulau lagi, terus pulau dan pulau. Ada sekitar 7 pulau di Pulau Telo tersebut. Nah, tempat lahir saya itu sebenarnya bukan di Pulau Telo. Pulau Telo kalau saya dulunya itu lahir di pulau kecil, di pulau kecil yang penduduknya itu kalau nggak salah seingat saya itu hanya 100 penduduk atau 100 rumah zaman dulu, dan pulaunya itu bisa dikelilingi karena dulu almarhum ayah saya adalah pelaut, nelayan. Jadi saya itu sering ikut-ikut ayah mengelilingi pulau tersebut. Jadi kita nyari ikan, kita ngelilingin tuh satu hari bisa beberapa jam sih sebenarnya, bisa ngelilingin pulau tersebut saking kecilnya, dan penduduknya di sana itu mayoritas Muslim. Nah, apa nama pulaunya? Pulaunya saya lupa namanya. Pokoknya bukan Pulau Telo, dan dari Telo itu kita hampir setengah jam kalau kita naik perahu yang listrik gitu loh, yang ada mesinnya. Tapi kalau dayung ya makan 5 jam lah ya. Nah, gitu pulaunya, aku lupa nama pulaunya. Oke lah, mungkin nanti suatu saat kalau misalnya aku ada uang, aku akan ke pulau tersebut dan aku akan eksplor dan aku akan videoin. Nah, di balik pulau tempat saya lahir ini, kayak gitu ya, di pulau ini, itu masih ada pulau-pulau lagi, teman-teman. Waktu saya kecil, saya pernah pergi ke satu daerah, ke pulau yang tidak ada penghuninya. Tidak ada penghuninya. Ada penghuninya, cuma kalau kita masuk ke daerah tersebut, kita harus melewati rawa-rawa. Jadi rawa-rawanya itu cukup panjang, masuk ke dalam kayak sungai gitu, ke rawa-rawa. Sebelah kirinya itu adalah hutan bakau. Itu masuk kurang lebih 1 jam, barulah kita nyampe di suatu daerah. Dan penduduknya itu kecil banget. Kalau nggak salah itu cuma ada 30 orang penduduk di dalam pulau tersebut. Jadi dia di dalam pulau, bukan di dalam pulau, di dalam hutan-hutan gitu. Tapi untuk masuk ke daerah tersebut kita harus melewati rawa-rawa dulu. Dan itu mayoritas penduduknya itu adalah Kristen karena ada satu gereja. Dan aku ingat banget di sana waktu masih kecil sering almarhum ayah saya membawa kita ke sana karena di sana ada beberapa saudara kita. Nah, sampai sekarang aku googling ya, itu nggak ada nama daerahnya, lupa, dan mungkin kurang terekspos kali ya, makanya aku harap suatu saat nanti aku bisa ke sana dan mengeksplor daerah tersebut kayak gitu. Nah, pokoknya di sana pemandangannya bagus ya, pemandangannya bagus banget. Seperti yang kalian lihat gambar-gambar di atas ini, dari divingnya juga oke. Ya nggak kalah dengan Bali sebenarnya, cuma memang kurang kurang explore aja sih sebenarnya, kurang mempromosikan aja Nias itu bagaimana, karena kan Nias itu masih penduduknya masih asli gitu loh, masih orang-orang yang pribumi di sana itu masih banget seperti saya gitu kan. Nah cuma semoga dengan perkembangan zaman sekarang semoga tereksplor lah. Mengapa saya bilang semoga dilihat oleh orang, karena di sana pendidikannya itu kurang bagus, kurang baik. Dulu waktu tahun 2000-an ya, waktu saya masih kecil, itu ingat banget di tempat saya lahir itu nggak ada sekolah SMP, itu cuma adanya SD doang. SD, terus kalau kita mau ngelanjut SMP SMA, itu kita harus ke Pulau Telo. Jadi naik kapal. Terus kalau udah di sana SMP SMA, itu kalau mau melanjut ke perguruan tinggi, kita harus kalau nggak salah ke Pulau Nias dulu. Kayak gitu. Cuma itu aja ada pendidikannya. Jadi di beberapa daerah terpelosok di Nias, termasuk tempat saya lahir, itu pendidikannya masih kurang oke. Waktu tahun 2016 pun masih kayak gitu. Saya harap suatu saat nanti kalau saya balik, saya pengen banget membangun suatu sekolah di sana dan pengen banget membangun daerah itu supaya
daerah itu maju. Bagaimanapun adalah daerah masa kecil saya yang penuh dengan kenang-kenangan. Mungkin suatu saat, bukan suatu ya, mungkin beberapa nanti akan saya jelaskan juga pengalaman-pengalaman saya waktu di sana bagaimana. Tapi saya tuh nggak mau ngejelasin seperti duduk kayak gini. Saya tuh pengen datang dan videoin dan nunjukin ke kalian semuanya betapa indahnya Pulau Nias tersebut, dan tempat saya lahir itu Pulau Telo. Dan saya pengen nunjukin daerah-daerah mana saja waktu saya kecil. Mungkin nanti kalau ada uang ya. Oke, demikian buat kalian yang udah nonton video ini. Mohon maaf kalau kata-katanya kurang jelas dan kurang menarik. Mohon maaf ya, jangan lupa subscribe, like, komen video ini supaya channel ini berkembang dan saya semakin senang membuat konten-konten. Oke? Terima kasih buat kalian semua. Salam sehat dari saya, May Putradaya. Jangan lupa follow Instagram saya, May Putradaya. Bye!